Jadi kenapa bisa dibilang nasi uduk balap? Rata-rata itu yang makan di situ orang pulang balapan. Anjing. Orang pulang trek-trekan. Oke, balik lagi di Ngorder di Ngomul TV, ngobrol bareng brother. Kali ini sokap lau. Balik lagi, gua lagi. Sobron Haki. Sobron Hakuy. Di depan kebon ya. Di kebon ya. Tapi epic banget Bon. Sumpah Iya. ini. Cakep sih buat sore-sore gini nih. Sore-sore. Oke nih Mar. Ini temanya apa nih Mar? Belum mau bahas sekarang. Kalau ngomong sore-sore nyantai gitu. Gabut sih. Karena gabut aja nih, makanya gue nyamperin lo. Terkait apa tuh bisa jadi gabut? Ya, terkait yang wabah lagi menimpa kita, negara kita. Nah, jadi begini deh nih. Cukup lumayan menghambat juga asli loh. Di mana-mana kita mau jalan jadi panik cuy. Ya jadi ini ya impact dari epidemik yang terjadi di Pandemik di seluruh dunia nih ya. Asia, Eropa. Parah. Cuman Jamaika doang Mar kayak enggak Mar. Jadi nih gabut nih Mar ya. Lu kalau gabut ngapain ya Mar? main mana? main sama bini, sama mertua, ngobrol aja. Iya sih ya. Iya, lagi punya anak. Lo gimana? Kalau gua ngapain ya? Takut gitu aja. Gua ngapain ya? Ya sama sih Mar, maksudnya Skate ya. sebenarnya kalau mau dibilang skate ya skate mah main skate. Cuman mungkin lebih ke berkurang aja ya. Kita sekarang jadi terbatas mau apa, mau ngapain, mau kemana, mau apa gitu. Asli. Tapi kalau memang buat kebaikan ya kan kenapa enggak? Oh, Kan iya. memang udah dianjurin kan kayak gitu kan. Kita buat ngejaga. Nah ini dia sebelum ke tempat ini nih, masuk gerbang dulu, disemprot tuh dalam gerbang tuh. Ya, sama cairan Pakai disinfektan. larutan penyegar. Kaki 4 Cop kaki kambing. Cop kaki kambing. Lu enggak kemana-mana, Bro? Gua nggak kemana-mana sih, di lockdown gua. Sebenarnya sih yang emang nge-lockdown. itu yang paling benar. Sebenarnya sih yang nge-lockdown gua tuh bukan pemerintah. Mak gua. Orang tua kan gitu modelannya dari Udah. zaman yang kangkung juga, yang kakung. Gua nggak takut sih. Kenapa kalau misalnya pemerintah marah ya, yang gua takut kalau mak gua marah aja. Killer, Pak. Nggak ya. Ya tapi gitu sih. Jadi ya mungkin sama kayak temen-temen yang ada di sana nih yang lagi nonton juga, mungkin kalau misalnya ini dia juga lagi mengisi kegabutan dia ya dengan YouTube. Tapi menu lo apa Mar? Kalau menu gua nih ya, bangun tidur sekarang standar lah, jadi makin giat lagi, olahraga pagi, produktif. ketemu pagi, ya kan, Sama. olahraga, ya kan. Terus dengerin lagu, Iya, kan, anak main band. game, ya kan, main drum, main skate, ya kan. Cuman di rumah aja. Kan, kalau misalnya mau terkecuali sih kayak ini, mungkin ini momentumnya juga kita juga bisa dibilang lebih baik sih di rumah. Cuman tapi karena kita sadar dan kita waspada Mar ya, jadi masing-masing juga udah mempersiapkan dirinya tuh dari kemungkinan apapun. Sebisa mungkin kita bukan jadi seorang carrier yang ngebawa virus ya, tapi udah steril lah kita segala macam. Ada juga ada si gembul, Anak gua iya jadi gitu sih. Nggak ngapa-ngapain sih jadinya ya. Ada lagi Iya, lagi rentan kumpul. tuh. Iya. Gila, Dan besok nih. asli. Iya gitu aja sih gua Mar. Nggak mau ngapain. Iya. Cuman skate. Oh iya, skate harus keluar ya. Ya skate akhirnya gue cuma main di depan rumah gua aja ya. By the way ini rumah Yoba loh. Asik juga sumpah. Di depannya tuh jadi ini begini nih. Ya ini kebun rumah gue. Yalah. Gue punya kali pribadi yang buat pengairan. Masih asri banget sih. Si kebun di sini, kebun raya di sini. Emang kebun.
kalau buat sore-sore gabut gitu kan, berjemur, nyantai, Cakep. ngobrol-ngobrol kayak di sini. Sebenarnya Lumayan gue hijau juga ya. gue juga kayak kepikiran bakal gue setting nih tempat ini buat jadi nongkrong di sinilah gitu, enak gitu kan. Kalau nanti ini udah wabah udah beres nih ya, Iya. asik gitu. Tukang jamu depan. Kafe Adera ya? Iya. Iya, kalau gue sih paling gitu Ban, karena gue juga masih gawe kan, cuman gawenya dibagi shifting sehari libur sehari masuk. Tapi kalau buat lo nih Mars, sebagai, kalau kita kan ada di dua sisi yang berbeda nih. Iya. Kalau lo sebagai pekerja kantoran, kalau gue sebagai pekerja seni, ya kan, yang Freelance juga lah. freelance, yang kebanyakan tuh pemasukan gue bergantung pada event. Iya. Kalau lo kan di kantor nih, Lebih jelas gitu. kira-kira dari kegiatan lo yang normal jadi signifikan nggak Mar? Enggak lah. Maksudnya signifikan dalam arti hal Optimal gitu. berubahnya tuh signifikan nggak? Maksudnya kayak Iya. yang biasanya lo yang optimal sih udah pasti lo jadi lebih nggak optimal karena Iya. lo di rumah kan, fasilitas dan lain-lainnya. Cuman mempengaruhi nggak? Pengaruh banget. Kinerja lo apa, mood lo semua segala macem. Pengaruh banget. Parah pengaruhnya. Ya gitu aja sekarang lagi kerja nih. Mikirin keluarga di rumah, itu udah pasti. Ya kan? Kayak bawaannya nggak tenang, sama nggak nyaman, pengen buru-buru balik. Ya kayak lo lagi di mana deh, lagi di luar gitu, lagi main. Worry ya. Worry. Sekarang ini, wah gila sih, ini virus coy yang kita lawan. Jadi Nggak kelihatan. Iya, jadi lo sekarang memang concernnya tuh lebih ke keluarga, karena lo Iya. berkeluarga juga punya anak ya kan. Iya. Kayak gendut, mul. Jadi dulu, Oban dulu lagi zaman-zaman gemuk kayak ini, kayak bayi. Iya, udah Kayak bayi cilik. Udah lo kasih tahu di segmen kemarin tuh. Ayo, bayi cilik. Jadi kayak gitu sih. Memang kalau gua pribadi lumayan drastis sih drop. Iya. Maksudnya gua sampai, maksudnya secara nggak langsung ya mungkin memang ini udah ininya kan, ya dijalanin aja. Cuman memang berpengaruh. Event semua udah yang Wah, ada event yang ini nggak sih di cancel? banyak Mar. Banyak ya. Event yang Panggung memang apa? ya udah pasti manggung, terus kayak freelance kerjaan gua ya kan, otomatis yang udah berhubungan sama keramaian dan perizinan dan lain-lain. Iya, benar. Udah pasti langsung dihapus, Cut off. di postpone gitu. Maksudnya event metal besar aja se-Asia Tenggara aja bisa di pending tahun depan ya kan. Itu pun juga masih tentatif. Kalau misalnya memang ternyata ini masih dalam proses gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Mudah-mudahan insya Allah beresnya cepet deh ya kan. Ya paling apalagi temen gue yang ngamen aja sekarang susah mah, yang main di kafe gitu. Karena kafe pun sekarang orang nongkrong ditangkep sekarang ya kan, secara nggak langsung nih kayak era-era zaman dulu tapi berbentuk virus aja gitu. Triggernya virus tuh. Iya, ya mudah-mudahan sih jangan sih ya. Mudah-mudahan masyarakat semua dan pemerintah bisa saling kolaborasi lah, berkesinambungan biar bisa nggak sampai ada rusuh. Karena Jangan kan kemakan hoax. iya, itu dia sumber berita apa semua segala macem, kalau bisa dicerna, jangan di ini. Karena gue yakin sih semakin kita gabut di rumah, kita pasti semakin banyak pikir kemana-mana Mar. Gue yakin, karena memang efisiennya mungkin kayak orang kantoran atau kayak gue yang biasa lebih sering di luar, aktivitas, sosialisasi dan segala macam. Dan teman-teman sekalian pun juga yang kayak gitu pasti bercabang tuh pikiran itu. Dan sosmed itu ialah salah satu hal Terutama buat orang, makanan faktor utama menu utama mungkin itu. Nah, buat semua teman-teman yang memang sosmedable banget setiap harinya ya di concern aja lah, lebih di sosmedholic. Iya, sosmedable. Jadi memang lebih dicerna aja sih info-infonya. Kalau memang ada berita bagus, cari source-nya baru bisa Itu paling utama, jangan kebanyakan lu menelan satu info doang. Ya gue berasa sih, maksudnya sampai akhir tahun cuy. Maksudnya hitungannya gue saking gak bisa kemana-mana di lockdown sama keluarga gue mau keluar, gue bilang sama tante gue sama nyokap gue, kalau nggak keluar, kalau nggak
keluar rumah nggak dapet duit, nggak bisa dapet duit. Ya namanya rezeki ya, nggak tahu sih. Cuma jadi akhirnya ya itu sih nggak usah. Udah nggak duit nggak usah cari deh, dia dijamin deh dari duit gue ya kan. Soalnya benar-benar diganti sih rezeki. Memang sih ada aja ada ya. ikhtiar sebelum tawakal ya? Oh iya betul. Jadi memang harus, yang penting lu cari kesibukannya sih, mungkin lebih. Gue sampai olahraga lagi Ya, gue. tapi di balik itu semua mah ada sisi positif yang harus bisa. Keuntungan buat iya, gue. jadi kayak kalau gue sih pribadi kayak lebih banyak jadi lo self reminder gitu, kayak lo mau mengingatkan diri sendiri sekarang apa yang terjadi ya kan, dengan keadaan yang sekarang ya otomatis ya kita jadi berusaha untuk jadi lebih sehat sih. Oh iya. Ya kan. Nah itu Bersih, positifnya di sehat. situ, dan gue harap setelah kejadian ini pudar ya semangat untuk bisa jadi lebih sehatnya itu tetap ada, itu nggak cuma karena wabah ini aja, karena memang porsinya sehat itu ya bukan cuma buat saat ini, itu nanti jangka panjang itu sih. Udah 30 ke atas berasa ya. Gabut ya kan, kita yang biasanya warawiri tapi seru sih, jadi ya oke lah. Tapi coba dong, tolong dong itu kalau memang kita dapat anjuran untuk stay at home gitu atau work from Di rumah home, aja. di rumah aja terus stay di rumah aja, kayak perusahaan TV kabel gitu dibuka lah semuanya ya kan, channel ya kan, koneksi wifi ditingkatin, maintenance aja, service buat klien gitu kan. Ya kan, segala macam riba cicilan berkurang lah bunganya. Kayak kalau gue rasa Menteri Keuangan apa siapa itu udah ngumumin kalau bunga itu berkurang dari berapa persen jadi ke berapa gitu. Oh iya. Dan itu suku bunga. Dan itu ya Menteri BUMN sih yang setahu gue yang mengusulkan ya. Memang harus sih seperti itu, kalau bisa riba dihilangin aja lah, nggak usah ada bunga. Oh, bunganya ya. Iya. Ya karena kan sekarang yang lebih dilema lagi kan orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang memang mereka harus bayar dengan kredit, dengan pay later gitu kan. Iyalah. Dengan mereka nggak ada kegiatan, ya kayak orang itu membantu juga sih. Ya, Cicil ya kan. Installment. Ya cuman tapi kalau misalnya keadaan kayak gini kita harus masing-masing jaga, dan memang situasi di negara kita ini lagi kayak begini ya minimal ada dispensasi lah, karena kan kita juga mikir kayak orang-orang yang nggak bisa keluar KPN itu bingung juga masih bayar cicilan bulan depan gimana ya kan, apalagi yang mungkin kalau yang kerja kantoran kayak itu. lo masih ada gaji pokok lah walaupun di luar yang harusnya lo kerja masuk lo bisa dapat lebih dari bonus lo ini lo segala macam kan untuk pokok lo. Tapi kalau untuk orang yang memang berdasarkan aktivitasnya dia dapat uang mungkin dia akan bingung. Nah mungkin bisa lah agak-agak sedikit dialihkan lah dana yang ada itu bisa kan. selalu aja. Kalau emang ada kasihin dong. Kalau kata almarhum Bokir. Kasihin dong. Kalau emang ada kasihin. Lah coba itu. Jadi gitu sih. Kita emang sore ini lumayan. Iya nih. Oke lah. Emang karena gua ini habis sekalian aja mampir gitu bikin video lah. Gua juga habis ganti jok motor ya kan. Jadi mampir aja. Iya, jadi bahasan jangan kita nongkrong dah. Ya, maksudnya nongkrong di luar ya. Bahasan kita kali ini tapi boleh dijamin kok setelah kita selesai syuting ini Mario langsung pulang. Iyalah balik lagi gila lah. Karena memang sudah dianjurkan seperti itu. Kalau memang nggak perlu, kalau memang nggak penting jangan. Iyalah. Tapi karena menurut Mario ini penting, mendokumentasikan, mengabadikan momen kayak begini, ngobrol-ngobrol santai dan memberikan penting bos. itu ya, jadi kita harus lakukan. Sharing nih. Namanya juga ngorder ya kan, ngobrol bareng berada. Gue ngeband nih Bon. Ini masih produktif lo ya. Gue sekarang kerjaan gue bikin musik aja di handphone. Pekerja seni ya kan. Iya, apanya udah gue ini. Cuman maksudnya butuh apa ya? Dilema gue tuh gue ngeluh lagi nih.
Dilema gue tuh karena memang sumber daya alatnya, bukan alam ya, SDA-nya di rumah gue kurang, jadi mungkin kurang klimaks aja gue untuk. Biasa kan gue bisa main ke studio, bisa apa, nongkrong di sana atau brainstorming gitu kan. Iya. Bisa langsung rekam atau main apa, latihan. Minimal yang dibutuhin, yang gue apa ya, konsumsi faktor gizi utama dari gue itu ialah sosialisasi, karena di situ gue banyak dapat pencerahan dan banyak masukan, banyak input kan yang ngebuat jadi ini. Nah, semenjak WFH di rumah aja ini ya, jadi sebenarnya sih nggak masalah, kita masih bisa conference lewat video call ya, cuman iya. Teknologi lagi balik lagi ya kan ya, cuman apa ya, beda aja gitu. Iyalah. Tapi tetaplah harus support lah, gimana caranya, yang penting kita pulih nih semua. Indonesia harus pulih. Bener banget. Jangan ini deh, jangan pandai batu kalau di apa ada yang mimpin ngasih tahu gitu. Kita kan negara dipimpin di bawah ini ya, pemerintahan dan undang-undang. Ada undang-undangnya. Ya, cuman didengerin aja. Mereka kan juga bukan orang bego. Minimal kalau anti pemerintah ya cuma lu nggak anti keluarga lah, gitu aja. Ya lu kalau mikirin, kalau emang lu fuck government atau segala macam, ya itu masalah lu. Yang penting lu jangan fuck family lah. Lu pikirin orang-orang sekitar, orang-orang yang paling lu sayang, gitu sih. Asli lumayan. Kayak gitu sih. Lumayan ini ya, Bon ya. Dibilang merugikan jelas, ya gak sih? Iya, merugikan. Cuma masih ada beberapa orang yang menganggap stay at home dan begini tuh liburan. Ya memang sih. Ya karena dia bisa nyantai aja. Iya, ya itu walau alam sih lah. Kalau di kantor kan ya terus stay di bangku lo. Nggak bisa nyantai duduk sambil ngerokok sambil ngerjain. Bisa ya liburan. Cuman liburan ini bertanggung jawab. Iya, report ya. Tapi menurut lo Mar, tapi ini ya, gue mau nanya nih. Menurut lo, kalau memang misalnya pola kerja work from home kayak begini terus dilakukan gitu kan, memang ada SOP dari perusahaan kantor lo tuh yang memang memberlakukan ya lu boleh kerja di kantor, yang penting report kerjaan lu tuh rapih semua. Menurut lo gimana tuh? Rugi perusahaan buat gua. Rugi ya? Rugi. Karena gunanya dia datang ke kantor itu untuk dibayar gajinya sebenarnya. Dia ada absen, dia ada effort datang ke kantor, dia bersosialisasi langsung sama atasannya atau sama relasi-relasi yang lain, itu fungsinya. Kita harus kerja di kantor, Bon. Oh, jadi itu lebih ke memanage lingkungan. Iya. Lingkungan di kantor. Iya, benar dong. Kita kan harus tahu nih tim kita apa lingkungan kita siapa, partner kita kerja siapa, wajib tahu. Nah, kalau yang bisa kerja di kantor itu kebanyakan dia kan nggak punya gaji yang bisa kerja di rumah atau dimanapun lah, nomad digital nomad gitu. Ya itu dia kebanyakan nggak punya penghasilan fix, nggak ada fix income. Iya, kayak gue ya. Nah, iya kayak gitu. Kerjanya gede, sekalinya kagak. Iya, tanggung jawab tuh. Iya kan, gedenya nutupin yang kagak. Nah, ini kayak gitu, Bon. Menurut gua rugi perusahaan lah. Rugi ya? Rugi dong, ngaco. Padahal secara nggak langsung dari semua evaluasi perusahaan kerja apapun hasil akhir kan. Iya, resultnya. Tapi mungkin ya banyak pertimbangan lah ya. Tapi kalau misalnya gue punya ini ya kemarin, kalau misalnya emang gue punya authority gitu ya buat punya perusahaan, gawe gue kok tergantung bidang apa dulu yang semua sih, usahanya. Semua mungkin gue. Lo akan memperlakukan karyawan kayak gitu. Iya, boleh sih. Jadi hitungannya minimal ya. Kalau gue sih kayak peraturan yang ngebelenggu mereka itu kayak nggak ada. Jadi emang lu, kalau emang lu nggak niat kerja, cabut aja nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau emang lu niat kerja, emang kerja slow gitu. Maksudnya lu tanggung jawab aja sama bidang lu. Oh iya. Nah itu tergantung lagi. Ya lu bisa menggaji karyawan dengan pokok yang udah fix tiap bulan, terus juga dengan kinerjanya dia yang bisa di mana aja, ya itu lo udah harus bikin struktur yang paten. Pasti sih, tapi secara langsung gitu. Pengeluaran perusahaan lo berapa, pemasukan perusahaan lo berapa. Kalau misalnya mau ngomong masalah pengeluaran ya, yang mereka nggak datang ke kantor, secara nggak langsung itu udah mangkes pengeluaran mereka untuk
Iya. Transportasi pasti. Ya kan, satu. Iya. Terus sama ya uang makan aja gitu. Ya kan udah motong transport sama uang makan. Ya kan? Iyalah. Secara nggak langsung. Nah, itu kalau menurut gua sih kayak apa ya? Mungkin kayak lu ngecoba, karena di sini tuh masih banyak sih orang yang memang mental dan hati dan pikirannya itu masih belum ini gitu kan ya. Jadi untuk menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab sih Mas. Dan itu bisa oke, contoh kayak misalnya lu punya skill gede, memang lu lebih suka kerja di nggak ada aturan tapi lu deadline ya, pokoknya lu kerjaan lu segini, deadline lu segini, lu beres report, hasil akhir kan sebenarnya kan. Jadi nggak masalah, justru malah mungkin banyak yang loyal kali ya, employee gua ibarat kalau gitu. iya, Slow karena lu bisa nge-treatnya kayak gitu. Bos ya, bangkrut slow. jangan semua mau dislowin bos. Kalau dislowin mah ya penghasilan lu slow juga. Emang kita mau kemana sih? Iya. Ngebut ya kan? Lah coba itu. Iya ini. Ini by the way di daerah Buaran nih. Gilingan, grinder. Anjay. Saik sih. Iya, grinder. Orangnya yang ini salah satunya foundernya. Gue di sini masih rawa semua. Iya. Ini dulu nih tempat kita stay nih Mar. Tempat kita tongkrong ini udah beberapa kali. Jadi fungsional tuh udah berapa kali. Pertama-tama di sini kayak gini. Iya. Sama gue datang. Terus pas masih ada almarhum bokap gue dijadiin kebun. Ini semua nih kalau misalnya bisa bilang dari ujung sana sampai sana anjing. Kebun gue luas cuy. Ini welcome to my kebun. Garden Yang backyard. Ini front yard nih. Ya kan kalau backyard rumah orang. Ini front yard. Jadi dari ujung sampai ujung tuh sama bokap gue kan dulu kan kerja di perusahaan pupuk ya kan. Iya. Dipupukin Mas. Tanamin semua. Ini bisa dibilang banyak subur semua ini segala macam ya karena gemburan zaman dulu di bokap gue. Jadi setelah makanya jadi hijau gini ya. ya. Tapi sebelum jadi kebun itu pas ya 2 atau 3 tahun sebelum bokap gue nggak ada gitu. Tapi sebelumnya ini jadi lapangan voli. Oh gitu, sempat lapangan nih. Jadi berarti belum ada ini dong. nggak ada ini, pohon-pohon nggak ada, bersih semua. Iya. Kan ini juga nggak ada ini yang bedeng-bedeng. Ini ya apa? Cura. Bukan cura sokol. Yang kalau naik motor jaketnya dibuka. Asli. Iya. Keras cuy. Cura ya kan. Cura. Dulu orang di situ nggak ada yang berani lewat gara-gara apa? Disebarin rumor ya kan. Hati-hati di sono. Kepala suka gelinding dari atas. Iya ya kan zaman dulu tau nggak lo Mar? Di sini tuh dulu kayak gitu kemakan mitos ya. Nakut-nakutin ya kan. Sebenarnya ya walau alam sih ya. Gue percaya ada hal-hal di luar dari apa yang terjadi di dunia. Cuman cara mereka menteror itu loh, biasanya lu ngedokter ini gitu, lu jangan keluar maghrib ntar diculik kolong wewe. Ya kan? Kayak gitu, jangan ini ntar di ini. Maghrib tutup pintu. Tapi sebenarnya kalau kayak istilah maghrib itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya Mas. Iya. Kalau yang tutup pintu itu. Enggak semua, dari yang kenapa lu maghrib harus bangun, kenapa lu maghrib jangan di luar untuk anak kecil, karena memang ibarat kata gini, kalau kita mau representasikan tubuh kita itu kayak handphone. Di handphone itu kan lu pernah ngeliat kan, kalau udah malam settingan langsung berubah. Nah, begitupun juga kita nih. Jadi tubuh kita pada saat pagi dan malam itu bereaksi dengan cara yang beda Mas. Nah, maghrib itu ialah kayak fase di mana tubuh kita tuh beralih fungsi dari day mode ke night mode. Nah, untuk anak-anak kecil kalau misalnya kenapa mereka suka ngilang dulu dibilang culik kalau sebenarnya kalau gua rasa mereka cuma kayak pusing atau apa, karena memang
itu natural Mar. Jadi memang kayak maghrib kita kalau bisa jangan tidur, bangun, karena memang kita, Tapi bener Bon, soalnya kalau lu tidur maghrib lu bangun malam dari Mimpi. siang nih ya kan, Mimpi gue. satu lu akan mengalami Ada aja nggak enaknya. mengalami situasi atau experience yang di luar nalar pasti. iya Entah mimpi aneh, terus pas lu bangun nih kayaknya tuh lu nggak nyaman gitu. Pertama, lu butuh waktu beradaptasi Pusing. untuk 1-2 jam untuk lu mensituasikan sama gitu. Nah itu dia tuh. Jadi lebih ke arah kesehatan sih. iya secara medis ya. Jadi maghrib itu memang transisi tuh antara day mode ke night mode. Yaitu badan tuh kayak gitu. Lu ingat pertama kali makan nasi uduk balap kapan? Tahunnya Ya, pas pertama kali 2009 momennya tahu nggak lo pas kapan? di sini. Iyalah, Siapa aja? abis nongkrong means lapar ya kan. Abis itu juga pas, kalau momennya anak-anak isi ya. Ya Cibuya ya. Isi ya. Jadi di daerah Grinder nih, ya kan? Penggilingan. Ada coconut rice base, ya kan? Nasi uduk. Sebutannya nasi uduk balap. Jadi kenapa bisa dibilang nasi uduk balap? Rata-rata itu yang makan di situ orang pulang balapan, Anjing. orang pulang trek-trekan, ya kan? Iya. Standar orang kan biasanya kan kayak di mana makan itu kan orang pulang clubbing yang pengen sadar, ya kan? Ini enggak, balapan, nasi uduk balap. Nalabab. Iya. Nalabab. Lauknya tuh cuma nasi uduk. Iya. Makan sama nasi uduknya aja udah gila, Sama tahu. ya kan? Nah, lauknya itu cuma nasi, Orek juga. mie, sambel, tempe Iya, orek bihun. dikit, sama tahu goreng yang hangat. Ya Allah, Bon. Tapi ya, nggak tahu kenapa itu tuh mengalahkan semua cita rasa yang ada. Ini parah ya. Daur. Parah. Yang dicari kalau habis nongkrong balik pagi itu Nasi pasti uduk ya. balap. Dan satu hal lagi, bukanya semau dia. Sekarang gua nggak tahu nih dia buka jam berapa. Masih ada tapi. Insya Allah. Dan lu belum pernah makan lagi di sana Gue ya? udah lama nggak balapan Mar. Underbound. Gue udah lama nggak balapan, jadi ya udah gitu. Tapi itu nasi uduk balap gokil Mar. Jadi doi buka nih ya dulu biasanya itu sebelum subuh setengah 4 tuh, jam 3 dia udah setengah 3 dia doi udah goreng tempe, dia Iya. ngadon, ya kan? Apa namanya? Ngadon. Ya kan? Ngadon. Ya kan? Apa? Vokalisnya Best Jam ya? Oh, Adon. Ngadon tuh cewek kan? Iya ini. Oh, Wadon. Iya. Wadon. Wadon cewek. Gue kira ada Adon Best Jam anjing. Sadis. Mantep. Terus Bon? Jadi jam 3 tuh udah ngadon. Jam 3 udah ngadon, udah bikin motong-motongin tempe. Gue pernah kepo gitu kan. Maksudnya kenapa gue bisa kepo? Karena gue makan tuh nggak pernah kedapetan tahu dulu Mar. Nggak pernah gue kedapetan Habis ya? tahu. Habis Habis mulu. Nasinya tinggal Salt mulu dikit, ya? sambal kadang-kadang kurang, bawang goreng nggak dapet. Tapi tetap nikmat. Nah pernah gue teliti tuh. Udahlah coba. Gue nggak, gue standby deh. Nongkrong gue di daerah Simpang 3 ya kan. Simpang Cross Tree. Ya kan, Iya. Simpang 3. Terus ya kan gue nongkrong soalnya jam 2 tuh. Ya kan itu ada, jadi tuh di rumah temen gue ada biliar Mar. Di biliar disewain. Oh, disewain. Iya, kita main di situ nyodok. Kira punya dia dimainin doang. Mokai sekian standar. Ya kan? Atau nggak gaple ya? Iya, enggak biliar lah. Ya kan? Enggak pakai gaple, kartu gaple. Ya Oh kan? iya pakai kartu, pakai remi. Tahu Iya gue. kan? Koinan. Kartu wajib 7 masukin bola 7. Iya kan? Sendok, ya kan? Anjing, iya. Udah nggak bisa gitu aja ya kan? Biliar, ya kan main. Beres main biliar tuh, nongkrong gue di lokasi itu tuh. Iya. Gue liatin jam berapa mulai. Jam 2:30 boboin nampan tuh. Jam 2:30 berarti start. Boboin nampan, Mama tuh ya. mama. Laki bini tuh. Lakinya yang ngegoreng semua, bininya yang nyiapin. Oh, Eksekusi laki. iya. Ya kan?
fix soalnya kalau yang eksekusi lagi. Kalau Oh, rumahnya bukan di situ juga ya? Bukan. Itu kalau nggak salah pinggir jalan banget kan tuh Bon ya? bukan di pinggir jalan, dia di ujung pinggir jalan. Ujung pinggir jalan. Jadi di ujung nih, tapi di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan aja udah. Kagak. Di pinggir jalan sono. Beda jalanan. Si inget tuh gue anjing. Jadi ini gue mantau ya, motong-motongin. Jam 3 tuh jam 3 lewat seberapa tuh udah mulai goreng tuh. Itu aja dia mulai goreng, Mar. Orang udah booking. Bu, Udah mulu sih emang ya. Bu 10. Bu 5, Bu 10, Bu 5, 3, 4, itu sold out-nya cepet banget cuy. Asli. Jadi, Pernah nyampe sono dapat resersan doang. iya, bukanya tuh dia cuman 1 jam 20 menit. Bentar banget. Iya, dia jam 4 kurang 20 menit tuh, ya kan setengah 4 lewat 10. Itu dia udah mulai bungkusin. Oh iya. Packing-packingin itu ya. Ya kan? Udah mulai bungkusin, udah mulai nyiapin. Jam 3 buka order. Jam 4 habis. Sejam. Harganya lu masih inget gak sih udah dulu? Goceng. Goceng ya? Goceng. Anjay. Goceng itu nasi banyak. Tahu 2. Tahu 1. Zaman itu Sorry. gila, ya? Kalau tahu 2 makanan 7.000. Iya, pokoknya kita beli gocap seteras makan. Ya kan? Beli gocap seteras makan. Gua masih inget tuh momennya itu. Udah. Asli. Itu kan pas yang kita nongkrong di sini kan. Kita kan nongkrong kan dari jam 8 malam tuh. Ya kan, dari jam 8 jam 9. Rush hour tuh ya. Iya, kan jam setengah 1. Lu semua udah pada tidur, pada tepar ya kan? Udah pada gila, Wiwit, Kowe, lu ya kan, siapa lagi, Mo. Iya. Semua ya kan. Itu seru banget Bon waktu itu. Jam 3 udah gue jalan gue tidur di sini, gue jalan. Jadi Ributin. jadi selain di sini kita tempat nongkrong, di sirkuit RC juga di Wow. Grinder santuy. Jangan Grinder. ini lu. Ya kan, Grinder. Jangan kaget. Grindcore, slow. Jadi memang di sini kayak gitu. Jadi udah kan, lo bangun-bangun, ya kan, udah nasi uduk makan cakep banget ya kan. Tapi emang nasi uduknya gila men. Iya. Gokil sih. Ya kan? Banget anjing. Kalau sekarang nih fenomena nasi uduk balap itu udah hampir punah mah. Karena yang makan yang tahu-tahu aja satu, dan kedua fenomenanya itu kalah di sini. Apa mungkin orang Sama yang nasi- balapannya udah sama enggak ada? nasi uduk Padang. Nasi uduk Padang belum nyoba gitu. Ada yang pernah. Jadi tuh makanan Pakai bumbu makanan- rendang? Iya, pakai bumbu rendang, pakai ketupat sayur. Dia jual ketupat sayur juga. Minang lah, ya kan. Lontong sayur Minang tuh pagi-pagi tuh buka tuh, yang kalau lo mau ke rumah gue tuh Flavor Pondokopi tuh. Oh iya. Sebelah kiri yang rame tuh. Oh, Itu nasi kita uduknya. pernah makan tuh. Itu di pinggir jalan. Iya. Itu ini Bon ya? Apa? Bengkel kan kalau nggak salah ya? Depannya Asgar. Iya, maksud gua Iya, di daerah bengkel. itu bengkel Iya, kan? bengkel Asgar asli Garut. Ah, Ya kan? iya. Awang Kan Asgar kita pernah spare tuh part. makan situ. Di pinggiran Buaran sih. Buat teman-teman trek-trekan sejawat pasti inget Asgar. Aman. Asal Garut. Asli Garut. Asal Garut. Iya. Asgar. Terus Bon lu deket-deket ini tuh sebenarnya emang harusnya ada ini apa? Panggungan. Panggungan ya. Ada itu bulan April besok ada gua main sama, kalau nggak salah gua main sama, entah lupa gua apa Abonation apa Kilatena gitu. Terus memang satu lagi harusnya tuh kegiatan produksi juga tuh, vokal tag Hartem juga harusnya udah beres bulan ini, tapi karena kayak gini akhirnya jadinya saat awal April besok udah beres semua, tinggal 3 lagu lagi, tinggal 3 lagi. Terus sama band-band lain, terus ya sebenarnya sih kalau buat panggungan mungkin gue lebih ya lagi fokus ke produksi sih, Mar. Panggungan itu ya sessionan aja. Tapi yang Band Paten lo sendiri manggung nggak? ya band paten gue lagi produksi album. Tapi emang nggak terima job panggung? Iya, sekarang mau terima job manggung gimana? Enggak, maksudnya bukan karena pada saat ada, otomatis kan dealnya udah dari bulan berapa lalu. Oh enggak, karena yang harusnya manggung nih band. Oh enggak, kalau sama Hartem memang diprioritasin bukan
panggung, tapi emang ke produksi. Cuman kalau band-band yang lain jadwal tuh ada November apa segala macam, besok April, terus habis puasa. Ya, sama satu lagi sih kemungkinan. Ya gue rencana kan habis puasa lebaran mau ke Bali nih. Harusnya ya. Iya gue mau ke Bali. Oh, habis puasa, habis lebaran dong ya. Ngapain? Ya refresh aja jalan. Enak ya. Asli. Pulang-pulang gue harus bawa hasilnya itu apa ya? Lo brainstorming deh tuh ya. Brainstorming ya, maksudnya itu asupan buat sisi kreativitas kita sebagai benar. seniman pasti kan butuh kan. Itu enaknya seniman cuy. Asli. Iya. Ya. Gue pengen banget sih sebenarnya jadi pekerja seni. Ya, emang relasi gue kurang aja. Bukan masalah relasi kurang sih, lo ada yang dikejar aja sekarang. Alhamdulillahnya lo udah concern, udah fokus gitu. Ya, sebenarnya sih semua pilihan itu ada konsekuensinya lah, ada plus minusnya. Ya aku mungkin secara langsung minusnya kalau buat orang kayak gue ya gue gak ada penghasilan tetap aja ya, tapi bukan berarti penghasilan itu hanya cuma sebatas uang sih. Berpikir pasti kayak relasi, teman apa. Iya. Kesehatan lo juga penghasilan. Iya betul. Gitu kan. Jadi itu dia. Jadi ya itu lo milah-milah gimana caranya aja biar bisa itu sih. Itu sih. Jadi kegabutan karena situasi sekarang ya wabah ya. banyak bikin gue jadi ini sih jadi mikir lumayan gitu ya. Ini menghambat lah. Menghambat sih enggak. Ini gue nggak bilang hambatan ya, cuman ini sesuatu hal yang kepending itu bukan kehambat menurut gue. Menghambat lah. Harusnya lo bisa dapatnya hari-hari kemarin jadi tertunda kan. Itu nggak menghambat, Mar. Itu tertunda. Beda, tertunda sama menghambat tuh beda, Mar. Menghambat gimana? Kalau menghambat gitu kan, ya lo memang niatnya lo nggak bakal dikasih. Lo disengajain aja di stuckin aja biar nggak dapet. Cuma kalau tertunda kan lo udah pasti ada. Menghambat sih enggak, cuman beda penggunaan kata berarti ya. Iya, jadi tertunda aja. Siap. Menghambat enggak, karena gue nggak ngerasain ini terhambat. Gue nggak ngerasain ini jadi sebuah kehancuran gitu di kehidupan gue. Enggak sih. Jadi paling kayak gitu kali ya. Maksudnya lo di rumah dulu aja deh. Iya sama. Ini beres dari sini semua masing-masing mencar udah balik lagi sehari. Lo harus lebih bisa memaksimalkan produktivitas lo selagi lo begini gitu. Tapi ya jangan nongkrong pinggir jalan juga bawa lagi. Iya benar. Ini pinggir kebun nih. Kita bukan pinggir jalan. Malu aja. Iya pinggir kebun. Kebun rumah. Ini welcome to my kebun. Ya udah. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Ya, udah pesan kamu? Makan aja deh gue bawain di sini. Ya udah pokoknya stay at home, stay safe. Di rumah aja. Cheers, salam order. Ngobrol bareng, brother. Thank you. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang gak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena gak penting. Thank you. Wih, mantap. Spang indah nih, spang nih. Doi, bagi. Ada bocah-bocahan ya kan. Adik-adikan. Mainnya RC. Remote cinta.